Pengusiran kekuatan Zun Es dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu hampir 4 hari dari waktu Xiao Yan. Xiao Yan telah mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan obat bahan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, dia membiarkan dokter peri kecil menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Saat itulah kekuatan Zun Es, tersembunyi di dalam tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiao Yan merasa bahwa kekuatan Zun Es dari lembah sungai es sulit untuk ditangani. Namun, Douqi khusus ini yang hanya bisa dipraktikkan setelah seseorang mencapai kekuatan Douzong memang memiliki aspek yang luar biasa. Xiao Yan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang terang benderang. Sebuah bak kayu dengan panas naik ada di depannya. Bak kayu itu berisi cairan obat berwarna merah cerah. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat terbentuk saat membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke dalam bak kayu. Keringat kemudian dihamburkan oleh panas di dalam cairan obat. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah terserap. Oleh karena itu, bahu halus Little Fairy Doctor telah terungkap. Cairan obat menetes ke salah satunya dan dengan tenang bergulir ke bawah. Dia tampak seperti batu giok berkualitas tinggi, menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Kabut tipis muncul dari bak kayu, beberapa helai rambut seputih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil, mereka memunculkan wajah cantiknya, yang meneteskan keringat manis, menyebabkan dia tampak sangat mempesona, mata ungu keabu-abuannya berkedip lembut. Melepaskan daya pikat yang sangat mengejutkan. Kekuatan obat merah cerah melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Mulut kecilnya melebar dan es batu kecil, terbentuk dari udara dingin, keluar dari mulutnya dan menghantam batu besar di dalam gua. Dengan segera, bongkahan batu itu tertutup lapisan es tebal di tengah suara retakan. Pucat di wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah licin perlahan muncul. Xiao Yan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membuka mereka terhadap keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersuka cita. Dia bertanya, apakah Ice Zone Force telah dikeluarkan dari tubuhmu? Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Itu bagus. Hal ini merepotkan untuk ditangani. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk membuat kekuatan obat yang sesuai. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat dia mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum sambil berkata, karena Ice Zone Force telah dihilangkan, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil sekarang. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan. Bisakah kamu berbalik dulu? Mata dokter peri kecil berpaling, kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini, segera, dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik, dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya. Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan berbalik seperti yang diperintahkan. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuh indahnya. Tangannya bergerak saat tubuhnya bangkit dari bak kayu dan gaun bersih berwarna putih terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, benda itu menyelimuti tubuhnya yang sempurna dan bersih. Saya selesai. Xiao Yan hanya berbalik setelah mendengar suara lembutnya keluar dari bibirnya dari belakangnya. Dia memandang wanita itu, yang tampak sangat segar dengan gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil saat ini sama seperti ketika Xiao Yan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota Kingsan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil sejak saat itu. Dia dipandang sebagai dewi di hati para tentara bayaran dari kota Kingsan dan bukan Poison Sek Poison Lady dari Kekaisaran Chuyun, nama yang ditakuti semua orang.
Xiao Yan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Periode waktu di Kekaisaran Chuyun kemungkinan merupakan periode paling gelap di hati dokter peri kecil. Bahkan dengan perusahaannya nanti, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh ingatannya saat itu. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya hari ini, gadis ini, yang memiliki latar belakang yang menyedihkan dan menyedihkan, tampaknya mulai menjauh dari bayang-bayang ingatannya selama periode waktu itu. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang dikenal Xiao Yan saat itu. Apa yang kamu lihat? Dokter peri kecil sedikit meringkuk matanya yang cantik saat dia tertawa pelan. Mata indahnya menari. Melihat keindahan, Xiao Yan tertawa menggoda. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping dokter peri kecil. Dia meraih pergelangan tangan seputih salju milik pihak lain, menutup matanya, dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Mata cantik Little Fairy Doctor menatap wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semuda atau setampan yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun, tetapi dia seperti anggur yang baik karena meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih, dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa dia dengar. Segera, senyum hangat samar terangkat di wajahnya yang cantik. Senyuman ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyuman cantik ini tampak lebih memikat dan hangat. Xiao Yan telah menutup matanya, dia perlahan membukanya beberapa saat kemudian dan berkata kepada dokter peri kecil sambil menyeringai, situasinya jauh lebih baik dari yang saya kira, minum pil obat ini, Anda seharusnya bisa pulih ke puncak dalam 2-3 hari. Xiao Yan mengeluarkan pil obat bundar dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat. Dia sedikit mengangguk, sepertinya dia bisa jauh lebih santai dengan Xiao Yan di sampingnya. Bagaimana tubuh racun Anda yang menyedihkan? Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Aku baik-baik saja. Namun, hanya ada waktu 2 hingga 3 bulan hingga meletus. Saya bisa merasakannya, dokter peri kecil tersenyum. Cara kausal miliknya tampak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Ini baik-baik saja, Xiao Yan mengerutkan kening, suaranya tanpa sadar turun. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang digunakan dokter peri kecil untuk memperlakukan dirinya sendiri. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah tampaknya telah mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran saya pasti masih akan mengenali Anda saat itu. Memori orang di depannya menempati sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Teman yang sederhana ini sepertinya telah menyimpang ke hal lain di dalam hatinya. Bobot di hatinya menjadi lebih berat. Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, saya akan mendapatkan Monster Core of the Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu, saya akan dapat mengizinkan Anda untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berjanji. Meskipun dia sudah memiliki peringkat 6 Monster Core dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast di cincin penyimpanannya, itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali dia benar-benar akhirnya mencapai tahap itu, Xiao Yan tidak berniat mengambil risiko menggunakannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Binatang kalajengking naga racun langit, mata cantik dokter peri kecil berkedip ketika dia mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di aliran dewa yang jatuh ini. Xiao Yan terkejut, sukacita liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, di peringkat apa itu? Peringkat 7, saya pikir, ia mampu berubah menjadi bentuk manusia. Little Fairy Doctor menjawab dengan lembut. Kamu telah melihatnya? Di mana?
Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa yang jatuh. Itu tidak kekurangan racun Magical Beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi Magical Beast yang tersebar di sekitar. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa aliran dewa yang jatuh ini. Tangan dokter peri kecil membelah sehelai rambut seputih salju di dahinya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata, "Tidak lama setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh, aku bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit. Orang itu seperti orang gila setelah melihatku, dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terlibat dengan maniak itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri." Xiao Yan tercengang, dia melihat ekspresi aneh di wajah dokter peri kecil dengan heran. Sesaat kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa bahwa seluruh situasinya lucu. Sepertinya pesonamu terlalu berlebihan untuk ditangani. Bahkan Magical Beast menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya. Apa yang bisa ditertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan. Kemerahan cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia menegur ketika dia mendengar godaan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa, sadar bahwa dokter peri kecil itu benar. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia berkata, "Seperti apa kekuatan orang besar itu? Saya tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun, sepertinya kekuatannya lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya mencapai level bintang 8 Douzong." Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Sebuah bintang 8 Douzong Xiao Yan mengangguk mengakui. Untungnya, itu bukanlah tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah lukamu benar-benar sembuh, kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit itu. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan terselesaikan sepenuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah menekan hatinya untuk waktu yang lama. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum ini, saya juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Xiao Yan tersenyum, tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi bersemangat melintas di matanya yang hitam pekat. Dia benar-benar ingin tahu tingkat apa yang akan dicapai dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan itu. Apakah dia akan melompat ke kelas Douzun? Jika itu mungkin, bukankah dia akan memiliki dua elit Douzuns di sampingnya, termasuk Tianhuo Zunze? Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan emosinya melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Di masa lalu, dia tidak pernah mengharapkan dua ahli luar biasa berkumpul di sampingnya. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah mendapatkan jejak binatang kalajengking naga racun langit. Binatang buas dengan kekuatan bintang 8 Douzong bukanlah makhluk biasa. Jika dia benar-benar bersiap, kemungkinan besar peluangnya untuk sukses tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah 1 bintang Douzong. Dokter peri kecil telah melampaui harapan Xiao Yan dan mencapai level bintang 6 Douzong. Kecepatan latihan semacam ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak tenaga untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang 8 Douzong mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis kartu truf apa yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya untuk pertama kali dan mengizinkannya melarikan diri, kemana mereka akan mencarinya? Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Karenanya,
Dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Selain itu, menjadi tuan dari aliran dewa yang jatuh ini, binatang kalajengking naga racun langit itu sudah memiliki bentuk manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Dia bahkan mungkin lebih licik dari itu. Oleh karena itu, cukup banyak magical beast yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiao Yan dan dokter peri kecil menyerang, binatang ajaib ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tian Huo Zunze, penolong hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh sebelum menyerang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya, dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan satu item. Darah esensi dari binatang sihir peringkat 7. Tentu saja, secara tegas, bukan karena dia tidak memiliki barang itu. Darah esensi yang telah dimurnikan dari mayat Heaven Demon Phoenix memiliki peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, jumlahnya tidak mencukupi. Hanya sedikit tetesan darah Heaven Demon Phoenix Essence yang menyedihkan yang tersisa di tangan Xiao Yan. Sedikit ini tidak cukup untuk memurnikan tubuh, oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk memurnikan tubuh ini kemungkinan besar harus berasal dari binatang kalajengking naga racun langit. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi cahaya hangat. Demon Poison Spot seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Lingkungan melingkar dari Poison Spot memiliki warna hijau samar. Suhu tinggi terus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, Demon Poison Spot berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya, gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, Demon Poison Spot ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memurnikannya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut menyempurnakan semuanya sekaligus akan menyebabkan kekuatannya melonjak, dan akhirnya memengaruhi yayasan pelatihannya, Xiao Yan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti dia sedang melepaskan kepompong saat dia perlahan-lahan menarik benang pada suatu waktu. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiao Yan ditekan selama penyempurnaan yang hati-hati ini, kecepatan pelatihannya juga merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Douzong biasa. Lagi pula, orang lain tidak memiliki Douqi murni untuk disaring dan diserap. Jika seseorang membicarakannya, si Ebian dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu benar-benar meninggalkan Xiao Yan dengan harta yang luar biasa. Api unggun sedang menyala di dalam gua, dokter peri kecil memegangi pipinya di samping api unggun, terkadang, matanya melirik Xiao Yan, yang sedang berlatih, setiap kali, matanya akan berhenti di Demon Poison Spot di dada Xiao Yan, mengaduk ingatannya. Dia mengingat adegan pertarungan dengan gerbang 10.000 kalajengking di Kekaisaran Cuyun saat itu. Ledakan, sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas, seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu yang melonjak dengan liar ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah gelombang energi itu. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya yang cantik. Kemajuan. Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing bagi Little Fairy Doctor karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan si Ebian telah mencapai bintang 3-4 Douzong saat itu. Meskipun Poison Spot yang telah terbentuk dari semua Douqi-nya telah menyebabkan Xiao Yan sedikit menderita, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil tertawa pelan dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang Douzong dan tidak jauh dari menerobos. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan Douqi di dalam tempat racun setan, Xiao Yan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Itu seperti yang diharapkan dokter peri kecil.
Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa itu terjadi. Sebagai gantinya, dia meningkatkan hisap, sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam, yang melonjak, mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Benda racun berkeliaran di seluruh aliran dewa yang jatuh, bahkan energi alam tempat ini tercampur dengan beberapa gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiao Yan memiliki api surgawi, gas racun yang tercampur dalam energi alam secara otomatis dihilangkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan Douzong untuk maju sangat besar. Energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk pusaran energi di sekitar Xiao Yan. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang dibuat Xiao Yan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk racun dalam aliran dewa jatuh sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiao Yan ini pasti akan menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia memandang dunia hitam pekat di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura keagungan yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas dan ganas yang telah tertarik oleh keributan itu. Fenomena yang tidak biasa di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum energi alam yang mengamuk perlahan melemah. Pusaran energi yang bertahan di sekitar tubuh Xiao Yan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah benang energi terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya melesat keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya mengeluarkan suara, hembusan, saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi dengan energi. Cahaya di dalam mata Xiao Yan disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk tanpa riak mereka. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun, auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda ahli Douzong. Namun, seseorang hanya akan memiliki kendali awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Douzun atau bahkan kelas Douzeng, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Kau sudah selesai, tawa hangat terdengar di depan Xiao Yan sementara dia tanpa lelah dan dengan senang hati mengubah ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang bagus. Jika saya harus mengandalkan penyerapan energi dari dunia luar, kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat 2 bintang. Xiao Yan menyeringai, dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Orang ini benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiao Yan tersenyum, dia mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya, apakah Xinlan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi, apa terjadi sesuatu padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Kurasa tidak, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka iblis bumi. Namun, saya tidak merasakan ada yang salah dengan boneka iblis bumi. Xiao Yan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang binatang kala jengking naga racun langit setelah boneka iblis bumi kembali. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah.
Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan atas keputusan Xiao Yan, dia segera mengangguk setelah Xiao Yan berbicara. Xinlan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu, tepat ketika Xiao Yan juga berpikir ada yang tidak beres. Suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab masuk dengan sedikit kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xinlan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening saat melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Kakak Xiao Yan, banyak hal menjadi merepotkan. Dokter peri kecil Jie dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke aliran dewa yang jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong termasuk di antara mereka yang terburu-buru. Xinlan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Douzong, ekspresi Xiao Yan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es, benar-benar bersedia memberikan modal besar. Puncak kelas Douzong, bahkan Fei Tian dari Wind Lightning Pavilion belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita harus menyelesaikan Sky Poison Dragon Scorpion Beast sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Mata Xiao Yan berkedip, saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es menyadari jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri, matanya beralih ke dokter peri kecil. Kabut racun bertahan jauh di dalam aliran dewa yang jatuh, bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk, akan sangat merepotkan jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam aliran dewa yang jatuh dipenuhi dengan celah-celah hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, banyak raungan akan keluar dari celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini sepertinya memiliki racun yang mematikan setelah bertahun-tahun berevolusi. Jika seseorang ceroboh, dia akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Suara samar angin deras tiba-tiba muncul di wilayah terpencil ini. Segera, beberapa sosok bergegas dari kejauhan, sosok mereka berkedip beberapa kali dan muncul dalam jarak 100 meter. Itu hanya mungkin untuk melihat penampilan mereka begitu mereka mendekat. Tentu, mereka adalah kelompok Xiao Yan, mencari binatang kalajengking naga racun langit. Sosok Xiao Yan dengan lembut mendarat di samping batu hitam, matanya melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya sangat terhalang karena kabut racun. Dokter peri kecil, di mana binatang kalajengking naga racun langit? Xiao Yan menoleh dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xinlan berada. Dokter peri kecil melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sesaat, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab, lewat sana, kita harus segera tiba. Saya bisa mencium racun di tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh. Xiao Yan memiringkan kepalanya, dia melirik boneka iblis bumi, mengikuti di sampingnya, dan segera menghirup nafas lembut. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari hari ini. Dengan kekuatan bintang 8 Douzong dan tubuh fisik yang kuat dari Magical Beast, Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xinlan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya. Xiao Yan menginstruksikan Xinlan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan dokter peri kecil. Xinlan mengangguk, dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Ayo pergi, kamu telah mengkonsumsi pil penghindaran racun yang diberikan Xiao Yan. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas itu,
mereka tidak akan datang dan mencarimu. Dokter peri kecil tersenyum pada Xinlan. Setelah itu, dia menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiao Yan di depan. Sementara kelompok Xiao Yan mulai bergegas menuju daerah di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi, pintu masuk aliran dewa yang jatuh menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih, mengandung aura dingin yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka, memenuhi pintu masuk aliran dewa jatuh. Suhu tempat ini sepertinya terpengaruh oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu ditekuk tepat di depan. Keempat sosok ini berdiri secara acak. Ada 3 aura agung dan dingin yang perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat menekan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang penatua. Orang tua ini berambut putih dan sedang memegang tongkat dengan kepala ular yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Mulut kepala ular yang besar dan buas melebar, dan memiliki sepasang mata ular yang memancarkan aura gelap dan dingin. Dia tampak sangat biasa dibandingkan dengan 3 tetua di sampingnya, bahkan tidak sedikit energi yang keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah tua itu tampak sangat keriput, matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan orang tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah bahwa lelaki tua ini, yang tidak terlihat istimewa, sebenarnya berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini, bahkan 3 pria tua berpakaian putih dengan aura agung tetap setengah langkah di belakangnya. Alis mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ada banyak orang yang saat ini menonton pertunjukan di sekitar pintu masuk aliran dewa yang jatuh. Mereka terkejut ketika melihat barisan ini, terutama ketika mereka melihat gambar bunga salju yang istimewa pada pakaian orang-orang ini. Akibatnya terjadi keributan. Mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es, yang memimpin mereka adalah 4 ahli Douzong. Astaga, apa yang ingin dilakukan lembah sungai es ini? Menurut rumor, Bing Fu bersama dengan 2 sesepuh lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya telah mati di tangan wanita beracun yang menyedihkan. Dari kelihatannya, lembah sungai es benar-benar marah kali ini. Jika saya menebak dengan benar, lelaki tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah penatua Tianxi dari lembah sungai es. Bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Penatua Tianxi, ini sebenarnya dia. Ini tidak terduga bahwa lembah sungai es bahkan telah mengirimnya kali ini, bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu kemungkinan akan kesulitan melarikan diri kali ini. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini. Pria tua berambut putih yang memegang tongkat yang terbuat dari ular membuka matanya yang agak keruh. Dia dengan samar bertanya, apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini dan menunggu perintah penatua Tianxi. Seorang pria tua berpakaian putih di samping buru-buru menjawab. Orang tua bernama Elder Tian, dia mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin bertahan di atasnya. Setelah itu, cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiao Yan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tian Huo Zunze ada di gambar. Ini adalah sosok sisa yang ditemukan di jiwa-jiwa yang rusak dari murid lembah sungai es. Namun, tidak terduga bahwa Lady Full Poison Lady memiliki bala bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing dengan diriku yang dulu. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari luar daerah Pil, Keke. Lembah sungai es belum menemui tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tanganku yang dulu hampir berkarat, orang tua yang memegang tongkat ular menyapu matanya yang keruh ke atas cermin es dan tertawa. Tawanya seperti burung hantu, membuat satu merinding. Rasa dingin muncul di kulit ketiga tetua berpakaian putih ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia tawa orang ini, semakin padat niat membunuh di hatinya. Ayo pergi, aku yang dulu sangat ingin bertemu dengan kelompok ahli asing ini segera, kekuatan lembah sungai es tidak bisa ditantang. Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya, setelah itu, dia mengangkat tongkat jalan ular dan perlahan berjalan ke aliran dewa yang jatuh.
Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakang mereka. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat berjalan, menunjukkan penampilan terlatih. Banyak tatapan memandang orang-orang dari lembah sungai es saat mereka secara bertahap menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas yang menyala-nyala muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa arus dewa yang jatuh ini sepertinya akan berhenti menjadi tenang. Kita telah sampai, benteng batu itu adalah tempat target kita berada. Langkah kaki Xiao Yan berhenti tiba-tiba saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar terlihat di bawah penutup kabut tebal. Binatang kalajengking naga racun langit ada di tempat itu. Xiao Yan menggosok tangannya, panas muncul di matanya. Setelah mencari wilayah Black Corner sampai ke Central Plains, dia akhirnya menemukan binatang kalajengking naga racun langit yang hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya pikir itu mungkin telah merasakan kehadiran saya. Tampaknya monster beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan ini. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa yang disebut monster beracun kuno ini. Xinlan, kamu harus tetap di sini, jangan ikuti kami." Xiao Yan tersenyum sebelum menginstruksikan Xinlan. Dimengerti. Xinlan mengangguk sebelum mengingatkan, "Kalian semua harus berhati-hati." Xiao Yan menyeringai, jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang menuju ke benteng batu. Dokter peri kecil dan boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu setelah beberapa saat. Mengikuti pendekatan mereka, mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu ini. Tempat itu tampak sangat luas dan perkasa. Mengom, tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Segera, raungan naga yang menggetarkan jiwa dipancarkan dari benteng batu, dan badai dahsyat menyapu, mengirimkan pecahan batu di tanah terbang. "Haha, kecantikan kecil, tidak disangka Anda datang mencari saya. Dalam hal ini, Anda harus dengan patuh tetap tinggal dan menjadi wanita saya. Raja ini ingin tubuh racun Anda yang menyedihkan itu melahirkan keturunan sempurna dengan garis keturunan paling murni." Raungan naga bergema di tempat itu saat tawa keras dikeluarkan dari benteng batu. Setelah itu, suara gemuruh menyebar seperti gelombang. Seseorang bisa mendengar suara tajam dari angin kencang yang muncul setelah tawa keras terdengar. Sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara seperti kilat. Sepasang sayap naga setinggi 100 kaki diperpanjang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, panjang lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Ujung ekornya mengandung cahaya dingin yang tajam. Sosok itu tetap tergantung di langit dengan bulan bundar terletak di belakangnya. Kedua sayapnya terentang dan ekor racunnya tampak seperti ular. Itu mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naganya di langit yang jauh. Mereka merasakan aura dan kejutan mengerikan melintas di mata mereka. Apakah ini binatang kalajengking naga racun langit yang legendaris itu? Ini memang sangat kuat. Namun, Monster Core dan Essence Blood adalah milik kita.